Assalamualaikum semuanya. Selama ini beredar rumor yang menyatakan bahwa Adolf Hitler, sang pemimpin Nazi, ternyata tidak tewas pada tahun 1945. Ia berhasil melarikan diri ke Indonesia, menjadi dokter di Sumbawa, dan meninggal di Surabaya pada tahun 1970. Benarkah demikian? Kisah ini bersumber dari sebuah buku karangan KG Suryo Guritno MSc. Judulnya, Rahasia yang Terkuak, Hitler Mati di Indonesia. Sosok yang diyakini sebagai Hitler itu adalah seorang pria bule bernama Dr. Gors Anton Posch. Dalam buku tersebut diceritakan tentang kisah seorang dokter lulusan Universitas Indonesia, Dr. Sosro Husodo, yang bertugas di sebuah kapal yang dijadikan sebagai rumah sakit di Sumbawa Besar. Dia menceritakan pengalamannya bertemu dengan dokter tua asal Jerman bernama Posch di Pulau Sumbawa Besar tahun 1960. Posch adalah pimpinan sebuah rumah sakit terbesar di pulau itu. Klaim yang diajukan Dr. Sosro Husodo menjadi polemik. Dia mengatakan dokter tua asal Jerman yang dia temui dan ajak bicara adalah Hitler di masa tuanya. Bukti-bukti yang diajukan Sosro Husodo adalah bahwa dokter tersebut tak bisa berjalan normal. Dia selalu menyeret kaki kirinya ketika berjalan. Kemudian, tangannya. Kata Dr. Sosro Husodo, tangan kiri dokter Jerman itu selalu bergetar. Dia juga punya kumis vertikal mirip Charlie Chaplin dan kepalanya gundul. Kondisi ini diyakini mirip dengan gambaran Hitler di masa tuanya yang ditemukan di sejumlah buku biografi sang Führer. Saat bertemu dengannya di tahun 1960, orang yang diduga Hitler telah berusia 71 tahun. Menurut Sosro Husodo, dokter asal Jerman yang dia temui sangat misterius. Dia tidak punya lisensi untuk jadi dokter, bahkan dia sama sekali tak punya keahlian tentang kesehatan. Keyakinan Sosro bahwa dia bertemu Hitler dan Eva Braun membuatnya makin tertarik membaca buku dan artikel soal Hitler. Katanya, setiap melihat foto Hitler di masa jayanya, dia makin yakin bahwa Posch, dokter tua asal Jerman yang dia temui, adalah Hitler. Keyakinannya bertambah saat seorang keponakannya pada tahun 1980 memberinya buku biografi Adolf Hitler karangan Hans Linge yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Tri Budi Satria. Dalam halaman 59, artikel itu diceritakan kondisi fisik Hitler di masa tuanya. Sejumlah orang Jerman tahu Hitler menyeret kakinya saat berjalan, penglihatannya makin kabur, rambutnya tak lagi tumbuh. Kala perang makin berkecamuk dan Jerman terus dipukul kalah, Hitler menderita kelainan saraf. Saat membaca buku tersebut, Sosro makin yakin, sebab kondisi fisik yang sama dia temukan pada diri Dr. Posch. Dalam buku tersebut juga diceritakan tangan kiri Hitler selalu bergetar sejak pertempuran Stalingrad 1942-1943 yang merupakan pukulan dahsyat bagi tentara Nazi Jerman. Sosro mengaku masih ingat beberapa percakapannya dengan Posch yang diduga adalah Hitler. Posch selalu memuji-muji Hitler. Dia juga mengatakan tak ada pembunuhan di Auschwitz, kamp konsentrasi yang diyakini sebagai lokasi pembantaian orang-orang Yahudi. Saat saya bertanya soal kematian Hitler, dia mengatakan tak tahu. Kata Sosro, istri Posch yang diduga adalah Eva Braun beberapa kali memanggil suaminya Dolph, yang diduga kependekan dari Adolf Hitler. Sosro mengaku menghubungi rumah sakit Sumbawa Besar. Dari sana dia memperoleh informasi bahwa Dr. Posch telah meninggal di Surabaya. Posch meninggal pada tanggal 15 Januari 1970 pukul 19.30 di Rumah Sakit Karangmenjangan, Surabaya karena serangan jantung pada usia 81 tahun. Dia dimakamkan sehari kemudian di daerah Ngagel. Sementara istrinya yang asal Jerman pulang ke tanah airnya. Posch diketahui sempat menikah lagi dengan wanita Sunda asal Bandung berinisial S. Dia diketahui tinggal di Babakan Ciamis. Setelah menutup mulut, S akhirnya memberi semua dokumen milik suaminya pada Sosro, termasuk foto perkawinan, surat izin mengemudi lengkap dengan sidik jari Posch. Lalu apakah klaim tersebut benar? Cara yang paling gampang adalah dengan membandingkan foto Hitler dengan foto Dr. Posch. Dan mungkin kita bisa mematahkan ataupun membenarkan klaim Dr. Sosro Husodo.
Setelah melihat foto tersebut, mungkin kita akan segera yakin kalau Dr. Poch bukanlah Hitler karena postur dan wajahnya yang tidak mirip. Satu-satunya kesamaan mungkin hanya kumisnya. Tapi tunggu dulu, postur tubuh dan wajah seseorang bisa berubah seiring pertambahan usia atau seiring berkurang dan bertambahnya berat badan. Namun sebenarnya ada bagian wajah yang tak berubah seiring bertambahnya umur, yaitu earlobe alias cuping telinga. Dr. Poch dan Hitler memiliki earlobe yang berbeda. Walaupun manusia memiliki banyak rupa daun telinga, namun untuk earlobe, biasanya para ahli anatomi hanya membaginya menjadi dua bagian besar, yaitu free earlobe dan attached earlobe. Attached earlobe artinya ujung daun telinga langsung menyatu dengan sisi wajah kita. Sedangkan free earlobe, ujung daun telinga melengkung, menyisakan satu bagian yang menggantung bebas. Sekarang mari bandingkan earlobe Hitler dan earlobe Dr. Poch. Nah, dari sini diketahui bahwa Hitler memiliki tipe free earlobe, sedangkan Dr. Poch memiliki attached earlobe. Mari kita lihat contoh lainnya. Misalnya kita bandingkan cuping telinga Obama tua dengan Obama muda. Obama memiliki cuping telinga yang free atau bebas dan tidak berubah seiring dengan bertambahnya umur. Kita lihat lagi contohnya telinga mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton yang berbentuk attached earlobe. Tidak berubah bukan dari masa mudanya? Jadi dengan metode yang sederhana ini, kita bisa menemukan sebuah kekeliruan dalam klaim Dr. Susro Husodo, bahwa Dr. Poch sebenarnya bukanlah Hitler.